Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mereview jurnal lagi dengan judul jurnal Lean Hospital Management Studi Empirik pada Layanan Gawat Darurat. Jurnal ini dari karya Indriyanawati Usman dan Mira Ardiana Universitas Erlangga, yang direview oleh saya Muhammad Rizal dengan NIM 1142132 Prodi Teknik Industri 2021. Latar belakang menurut sumber Goodstats, data penyelenggara rumah sakit umum tahun 2019 sampai 2023, yakni pada pemerintahan pusat ada 300-an rumah sakit. Untuk yang biru yaitu dari pemerintah pusat ada 300-an, hampir 300-an rumah sakit. Yang warna kuning dari pemerintah daerah ada sekitar 900 kurang sedikit. Yang warna merah dari pihak swasta berjumlah 1.500-an, lebih dikit. Sejalan dengan bertambahnya jumlah rumah sakit, maka tingkat persaingan layanan rumah sakit juga semakin meningkat. Ditambah dengan semakin tingginya standar tuntutan masyarakat akan layanan kesehatan. Permasalahan yang dihadapi oleh rumah sakit adalah kualitas pelayanan yang kurang, proses menunggu pasien di emergency room yang terlalu lama, kurangnya pekerja untuk melayani pasien, pekerja yang mengalami kesulitan dengan alat-alat baru. Riset dilakukan pada salah satu rumah sakit Islam di Surabaya. Konsep Lean Management. Mohon maaf, ini fontnya tertumpuk. Kalau di laptop tidak tertumpuk, ini karena saya presentasi di HP. Saya lanjut. Konsep Lean Management. Konsep Lean yang diterapkan di industri disebut Lean Manufacturing. Sedangkan Lean yang diterapkan di rumah sakit disebut Lean Hospital. Lean Hospital adalah suatu aturan yang merupakan suatu sistem manajemen dan juga suatu filosofi yang dapat merubah cara pandang suatu rumah sakit agar lebih teratur dan terorganisir dengan memperbaiki kualitas layanan untuk pasien dengan cara mengurangi kesalahan dan mengurangi waktu tunggu. Dikutip dari Graban tahun 2009. Lean Hospital dibutuhkan agar rumah sakit dapat memenuhi kebutuhan pasien secara optimal, dapat memberikan pelayanan kesehatan semaksimal mungkin kepada pasien dengan mengurangi waste atau pemborosan yang pada akhirnya akan menciptakan nilai tambah bagi rumah sakit. Terdapat 5 prinsip Lean dalam Lean Six Sigma, dikutip dari Gasper V dan Fontana A pada tahun 2019, yaitu 1. Mengidentifikasi nilai produk, yang dimaksud barang atau jasa, berdasarkan perspektif pelanggan, di mana pelanggan menginginkan produk yang berkualitas dengan harga yang kompetitif dan penyerahannya tepat waktu. Yang kedua, mengidentifikasi value stream process mapping, yaitu pemetaan proses pada value stream untuk setiap produk, yang dimaksud barang atau jasa. Yang nomor 3, menghilangkan waste, pemborosan yang tidak bernilai tambah dari semua aktivitas sepanjang proses value stream itu. Yang keempat, mengorganisasikan agar material, informasi, dan produk itu mengalir secara lancar dan efisien sepanjang proses value stream menggunakan pull system. Yang kelima dan terakhir, terus-menerus mencari berbagai teknik dan alat peningkatan untuk mencapai keunggulan dan peningkatan terus-menerus. Waste in Hospital. Permasalahan dan gangguan yang muncul secara konstan yang mengganggu pekerjaan dan pelayanan pasien disebut waste atau pemborosan. Dikutip dari Graban
tahun 2009. Berikut adalah permasalahan dan gangguan yang ada dalam rumah sakit. 1. Overproduction waste. Overproduction di dalam proses pelayanan rawat jalan dan rawat inap yang meliputi mengeluarkan tes laboratorium berulang-ulang dengan informasi yang sama. Yang nomor 2, waiting waste. Waiting terjadi ketika pasien menunggu untuk proses selanjutnya di ruang tunggu, yakni menunggu periksa dokter, menunggu proses administrasi, menunggu hasil tes laboratorium, menunggu dokumen, dan lain-lain. Yang nomor 3, unnecessary transportation. Unnecessary transportation dalam pelayanan rawat jalan dan rawat inap meliputi perpindahan pasien yang berlebih dan mengambil berkas yang letaknya jauh, yakni pengiriman berkas rekam medis ke tempat periksa. Yang nomor 4, overprocessing. Overprocessing pada instalasi rawat jalan dan instalasi rawat inap, yakni pencatatan identitas pasien dilakukan berulang-ulang, yakni pada dokumen rekam medis, terus buku register, buku kendali, dan komputer. Yang nomor 5, unnecessary inventory. Unnecessary inventory yang terjadi adalah persediaan obat yang berlebih, persediaan peralatan laboratorium yang berlebih, dokumen yang masih diproses, yakni penumpukan dokumen pasien, dan persediaan peralatan rumah sakit yang berlebih, yakni kartu rekam medis yang belum dipakai. Yang nomor 6, unnecessary motion. Unnecessary motion yang terjadi yakni mencari dokumen rekam medis, mengumpulkan peralatan medis, adanya gerakan yang tidak diperlukan pada bagian informasi dan pendaftaran untuk menjangkau barang-barang seperti mencari kwitansi, alat tulis, atau mencari obat. Yang nomor 7, defect terjadi baik di rawat inap maupun instalasi gawat darurat, yakni seperti salah memberi obat, dokter mengganti resep yang telah dibuat pada pasien karena obat pada resep sebelumnya tidak ada dalam farmasi, ketidaklengkapan kebutuhan pasien untuk administrasi, dan pasien dibawa ke ruang pemeriksaan yang salah. Yang nomor 8, underutilized abilities of people waste, yakni dokter kurang memberikan edukasi kepada pasien, perawat di instalasi gawat darurat kurang memberikan perhatian yang optimum kepada pasien. Selanjutnya, hasil identifikasi aktivitas proses pelayanan di IGD ditunjukkan pada gambar berikut. Aktivitas yang pertama itu perawat menentukan triek dari pasien yang datang ke IGD. Untuk tipe aktivitasnya yaitu value add. Aktivitas kedua, diagnosa dokter jaga, juga termasuk value add. 2A, keluarga pasien mengisi daftar administrasi pasien, termasuk aktivitas value add. 3, pemeriksaan dan tindakan, termasuk juga ke dalam aktivitas value add. 3A, pasien berpindah ke instalasi lain, laboratorium atau radiologi. Ini tergolong aktivitas necessary non value added. Untuk informasi singkatan ini VA value add activity, NVA non value add activity, NNVA necessary non value add activity. Seperti itu. Seterusnya sudah tertera dalam gambar. Lanjut untuk research question. Ini adalah daftar pertanyaan untuk membantu dalam step selanjutnya.
untuk mengidentifikasi waste maksud saya. Identifikasi waste. Kuesioner di atas digunakan untuk memperoleh informasi berkaitan dengan waste yang terjadi di dalam proses pelayanan pasien. Terdapat 7 tipe waste yang diidentifikasi dari proses pelayanan, yaitu overproduction, wasting, excessive transportation, inappropriate processing, unnecessary inventory, unnecessary motion, dan defect. Berikut adalah definisi dari tiap-tiap waste dari proses pelayanan pasien. Nomor 1 atau yang pertama, overproduction, aktivitas yang terlalu banyak atau terlalu cepat dalam proses pelayanan pemeriksaan melebihi yang dibutuhkan dan menyebabkan penumpukan. Dalam hal ini rekam medis atau hasil lab yang dicetak berkali-kali. Nomor 2, waiting, adanya kondisi yang membuat pasien menunggu dari satu proses ke proses selanjutnya dan tidak ada aktivitas apapun. Dalam hal ini waktu tunggu untuk menerima tindakan dari staf dan juga menunggu obat. Excessive transportation, perpindahan yang dilakukan oleh pelanggan material atau dokumen informasi yang berlebihan atau terlalu jauh sehingga menyebabkan pemborosan waktu dan tenaga. Dalam hal ini rekam medis yang harus dikirim ke IGD melalui dokumen yang berjalan. Nomor 4, inappropriate processing, adanya ketidaksesuaian antara prosedur kerja yang seharusnya dengan kondisi yang terjadi. Dalam hal ini pencatatan identitas pasien yang dilakukan berulang-ulang di rekam medis. Yang nomor 5, unnecessary inventory, yaitu penyimpanan dokumen, alat, dan bahan atau informasi yang berlebihan dan tidak diperlukan. Dalam hal ini penumpukan obat, penumpukan alat medis, penumpukan rekam medis pasien. Nomor 6, unnecessary motion, aktivitas yang sebenarnya tidak dibutuhkan dalam suatu proses sehingga menyebabkan pemborosan waktu dan tenaga. Dalam hal ini mencari-cari alat medis. Nomor 7, defect, kesalahan dari aktivitas yang menyebabkan terjadinya kegagalan atau kecacatan proses tertentu sehingga memerlukan pengerjaan ulang. Dalam hal ini dokter salah memberi obat. Slide selanjutnya, pembobotan waste sudah tertuang dalam gambar. Untuk rincian, yaitu tipe pemborosan yang memiliki bobot paling besar adalah wasting dengan skor 2, kemudian disusul dengan defect dengan skor 1,8, urutan ketiga overproduction, unnecessary motion, inappropriate processing dengan skor 1,6, yang berikutnya terdapat transportation dengan skor 1,4, dan terakhir unnecessary inventory dengan nilai 1,3. Selanjutnya proses activity mapping. Proses activity mapping mendapatkan nilai tertinggi sehingga mapping tool tersebut dapat digunakan dalam proses selanjutnya, yaitu detailed mapping. Seluruh aktivitas pelayanan ini membutuhkan total waktu 62 menit dengan waktu rata-rata dari seluruh total waktu pelayanan 35 pasien yang menjadi acuan. Pengelompokan aktivitas menghasilkan aktivitas operasi O dengan tanda O, aktivitas inspeksi dengan tanda I, aktivitas transportasi dengan tanda T, dan aktivitas delay dengan tanda D, serta kategori dari value add
dan non value add. Pembahasan dan saran berdasarkan atas analisis yang dilakukan dapat diidentifikasi akar penyebab masalah yang terjadi. Pemborosan karena menunggu disebabkan oleh: pertama, jumlah pasien yang menumpuk dan tidak terdapat tenaga yang membantunya. Kedua, disebabkan oleh lamanya pengiriman obat dari apotik. Ketiga adalah lamanya hasil dari laboratorium. Untuk mengatasi masalah tersebut, maka solusi yang diusulkan adalah menambah tenaga kerja pada shift yang sangat padat dan menyediakan staf khusus untuk membantu mengantarkan pasien. Lama waktu pengiriman obat dari apotek diatasi dengan melakukan pengolahan obat saat hasil laboratorium telah keluar. Untuk mengatasi lama waktu pencetakan hasil laboratorium dapat diselesaikan dengan cara mengirim secara langsung hasil laboratorium ke dokter unit gawat darurat melalui jaringan internet internal. Pemborosan yang kedua adalah terjadinya defek. Pertama adalah karena kurangnya koordinasi, petugas kurang teliti, tidak melakukan pengecekan pasien, tidak memastikan obat untuk pasien, kesalahan mengisi formulir hasil laboratorium. Sebab karena identitas pasien tidak sesuai dengan dan kesalahan pemasangan alat, misalnya kateter. Solusi yang dapat ditempuh untuk mengatasi sebab pemborosan adalah dengan melakukan pengecekan ulang berkenaan dengan pasien dan dokumen. Misalnya sebelum melakukan foto ronsen dipastikan pasien bisa difoto. Jika dengan catatan khusus jika pasien tidak dalam kondisi hamil. Sekian dari saya presentasi kali ini. Untuk selebihnya saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila sering menguap karena ini presentasi pada pukul 2 dini hari. Dari saya, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.